Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, soimin dan soimat yang insya Allah kita semua dirahmati, diampuni dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah selalu dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi izin oleh Allah untuk hidup di buminya ini dengan menghirup udara, rezeki dan sebagainya. Dan kita sampai di malam yang ke-9 ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menggapai predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, judul yang akan saya sampaikan pada kali ini insya Allah dan mudah-mudahan belum pernah saya sampaikan, karena di Masjid Al-Muhajirin ini saya sudah lebih dari 25 tahun rasanya bersama Bapak dan Ibu, terutama Jumat ya, 2 kali dalam setahun, insya Allah sudah lebih dari 25 tahun. Saya pensiun aja udah 21 tahun. Sebelum pensiun saya sudah, seingat saya masih sudah di sini, yaitu hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah tidak pernah sakit, hanya di penghujung hayatnya sakitnya berat karena memang itu sudah mendekati ajal. Tapi pola yang dia lakukan, yang dia kerjakan dalam sehari-harian, ada beberapa macam yang dia jaga betul sehingga itu tidak mengganggu kesehatannya. Kita semua tentu berharap biar hidup sehat, bahagia, tapi kita sering lupa dengan caranya bagaimana untuk menggapai sehat itu. Pertama kata Rasulullah, kita beranjak dari hadis beliau yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka akan sehat. Apa hikmah di balik ini? Kita disuruh menjaga makan dan pola makan. Sebab dokter-dokter baik di belahan dunia barat maupun timur itu sepakat dengan hadis Rasulullah ini bahwa 60 sampai 70% penyakit itu bersumber dari makanan. Dari makanan dan pola makan. Maka sebab itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, yang kita semua pasti hafal hadis ini, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan setiap Ramadan, setiap puasa pasti disampaikan oleh para mubalik ini. Artinya apa? Supaya kita betul-betul menjaga makan dan pola makan. Dianjurkan kita untuk berpuasa Senin Kemis. Kenapa? Supaya perut besar kita ini terjaga. Ini kadang-kadang kita sudah malam mau tidur, ditraktir teman, ataupun kita dibawakan makanan yang enak, yang kesukaan kita, lupa dengan penyakit. Sehingga makan sekenyang-kenyangnya, sehingga tidur aja susah. Ujung-ujungnya meninggalkan penyakit karena tidak bisa dicerna oleh perut besar, jadi penyakit. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih kalau kita sudah ditraktir oleh teman, yang saya sering sampaikan, makan makanan yang kita sukai, lupa penyakit. Sampai-sampai teman saya bilang, waduh Pak Ustadz, kalau ada sewaan perut disewa ini, kalau begitu enak ya makan. Tetapi setelah lewat dari tenggorokan itu sama, apalagi udah besoknya
sama semua. Tapi ketika itu dia meninggalkan bermacam-macam penyakit yang ada dalam perut kita. Udah tahu kita darah tinggi, makan seenaknya. Ya silakan Pak, Ibu kalau mau makan silakan. Silakan, asal imbang. Ini rahasianya. Maaf tadi saya sudah ngobrol dengan Bapak, sebab berapa Pak umurnya? Saya bilang kalau saya sudah 77 Pak ini. Insya Allah Agustus nanti 77 umur saya. Jadi Agustus saya ulang tahun yang ke-77. Kalau mau datang ke rumah saya silakan bawa kado nanti ya. Diajak makan sate, makan. Barusan saya sama anak saya tadi udah beli sop kaki. Tapi habis itu makan antinya. Itu Pak. Setelah kita makan sop kambing, kita makan sop kaki, selesai itu makan simvastatin, itu untuk kolesterol. Lalu allopurinol, itu untuk asam uratnya. Aman. Iya. Kalau ada yang mau traktir saya makan sate, ayo siap. Itu tadi saya katakan cara makan yang berimbang. Jangan kita makan terus akhirnya lupa kontrol, lupa check up, darah tinggi, stroke lewat. Dulu saya cerita sedikit, dosen saya dekan malah orangnya besar tinggi Pak. Kalau makan di Padang itu nasi tambahan itu dia caplok dulu situ, tak 2, nanti nambah lagi. Jadi satu ketika makan di Aceh ada Islami Rauto Islami dari Arab Saudi, dia mendampingi karena dia departemen agama, bisa bahasa Arab. Dilihat oleh orang Arab ini, Pak kenapa nggak makan kambing? Oh saya darah tinggi katanya. Bohong itu, orang Arab dari kecil makan kambing, mana ada yang darah tinggi katanya. Dipikir benar juga ya, dia makan Pak saat 10 lewat, nggak apa-apa, besok makan lagi, lupa kontrol. 3 bulan dari situ lagi duduk langsung nyerosot, mati sebelah. Saya datang ke besuk, kenapa Bu? Saya bilang Bapak, dibohongin orang Arab mau aja katanya. Nah orang Arab yang udah makanan dia kambing katanya. Ini makan kambing nggak kontrol lewat. Ini Pak, jadi cara makan kita, boleh kita makan apapun asal berimbang dengan antinya itu, penyakitnya, obatnya, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, pikiran. Tapi siapa sih yang nggak punya pikiran? Siapa sih yang tidak punya masalah? Hidup itu sendiri masalah. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah itu? Jangan sampai kita berlarut-larut akhirnya tidak bisa tidur, tidak enak makan, darah tinggi, jantung lewat. Semua orang pasti punya pikiran. Dan pikiran ini Bapak dan Ibu, dia nanti satu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah berikan kamu akal pikiran yang berhasilkan teknologi, kau pergunakan untuk apa itu? Sebab akal ini, pikiran ini dia netral. Diajak berpikir positif, jalan. Dia seorang pemimpin, bagaimana supaya nanti rakyat saya adil, bagaimana rakyat saya nggak ngantri sembako, nggak ngantri minyak goreng. Berpikir otak, jangan ngebohongi rakyat melulu. Tetapi ketika diajak yang tidak benar juga dia jalan. Bagaimana cara yang mendapatkan uang dengan jalan pintas, bagaimana supaya bisa membobol bank. Apa yang korupsi itu orang bodoh, orang pintar semua, doktor, insinyur dan sebagainya. Kenapa otaknya tidak dia pergunakan yang positif? Sementara hawa nafsu terus mendorong, hancur hidup dan kehidupan kita. Maka soal itu ditanya nanti oleh Allah, ya fulan, ilmu yang kuberikan kepadamu kau pergunakan untuk apa? Sementara dalam ilmu itu ada teknologi. Kau pergunakan untuk apa teknologi itu? Apakah untuk ngebunuh-bunuhin orang? Apa untuk ngebohong-bohongin rakyat? Ditanya pasti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah masalahnya tadi saya katakan, pikiran ini perlu dijaga. Selalu kita berpikir yang positif, selalu kita berpikir yang baik. Sebab Bapak dan Ibu, dalam ilmu jiwa disebutkan, kalau seseorang itu selalu tidak percaya dengan orang lain, berarti dirinya tidak bisa dipercaya. Coba Bapak itu kan, Bapak praktekkan. Kalau dia selalu tidak percaya dengan orang lain, berarti dirinya tidak bisa dipercaya. Kenapa? Selalu diukur dengan diri dia. Oh, kalau saya udah saya hajar itu. Oh, kalau saya udah saya tambahin itu, jual rumah sekian, saya bilang sekian. Kenapa selalu diukur dengan diri dia? Sehingga tadi saya katakan, kalau dia tidak percaya dengan orang lain, berarti dirinya tidak bisa dipercaya. Yang kedua, kalau dia seorang pemimpin melihat satu penyimpangan, satu kesalahan, dia diam aja, berarti dia dari golongan itu. Setuju gitu kan, menuju. Kalau dia nggak setuju, pasti dia akan melarang, karena dia seorang pejabat, dia seorang yang berhak untuk menentukan itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Saudara, mari jaga hati. Karena hati adalah sentral kehidupan. Lalu Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sangat panjang, kemudian beliau mengkabikan itu 14-15 abad yang lalu, ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhat kullu jasadi wa in fasadat fasada kullu jasadi wahyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Banyak orang menerjemahkan segumpal daging, salah, keliru. Nanti buka di kitab Munjid yang setebal begini. Mudghah itu darah. Ada dua darah yang boleh dimakan, satu hati, kedua jantung. Selebih itu darah yang ngalir kemudian dibuat itu apa, kalau bahasa Jawa itu apa? Marus ya. Marus itu nggak boleh, itu haram itu. Kedua itu syariat Islam ya, syariat Islam nggak boleh. Nah, dua ini. Jadi ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, bersih, sehat, maka akan sehat pula lah hidup dan kehidupan kita. Tapi kalau segumpal darah ini rusak, maka akan rusak pula lah hidup dan kehidupan kita. Itulah hati. Jadi harus dijaga betul hati. Dan hati ini mempunyai dua penyakit. Ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Penyakit medis kita semua tahu, leper, jantung, kita luka, badan kita dan sebagainya. Kita pergi ke dokter, karena dia medis, bisa diagnosa oleh dokter. Ada yang penyakit non medis. Apa itu? Syirik, dengki, sombong, nggak boleh ngelihat tetangga berhasil. Tetangga beli mobil baru, dia yang nggak bisa tidur. Tetangga beli tongkol, dia yang ketulangan. Ini penyakit rohani. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan manusia, apalagi kita sebagai makhluk sosial. Tinggal di komplek, permasalahannya pun kompleks. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga hati ini, rusak kehidupan kita. Orang ibu-ibu ini terutama, pakai cincin semua, pakai sampai jempol-jempol. Kalau nunjuk bukan begini, gini. Ayo Pak, Bu, ayo tarawih. Nunjukin cincinnya. Yang sebelah nggak mau kalah, emang dia aja yang punya emas. Dia pergi ke toko emas, gigi dibuat emas semua, nyengir kayak gini. Asal ada orang lewat. 2 bulan gila, ya kan? Kenapa? Penyakit rohani, nggak mau kalah dengan orang lain. Bapak dan Ibu, datang Islam, kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik.
Bagaimana cara menjaga hati yang baik? Lalu kata Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aida ma fil qalb?" Apa yang merusak hati itu? Oh, kata Rasulullah, ada. Satu, kamu sengaja berbuat dosa, berbuat maksiat, melawan Allah, hukum-hukum Allah, tapi tidak mau bertobat. Satu, Pak. Jadi sudah berbuat dosa, enggak mau tobat. Yang kedua, memakan harta yang haram. Dia akan merusak tidak hanya hati yang rusak, tapi sendi-sendi kehidupan juga akan rusak. Hanya masalahnya kita ini, Bapak dan Ibu, selalu keberhasilan seseorang itu kita nilai dengan harta. Walaupun orang itu wah titelnya berderet, tapi nggak punya apa-apa. Apaan insinyur, sarjana idealis, nggak punya apa-apa. Lihat tuh teman, cuman tamatan SMP, rumahnya beberapa biji, mobilnya, tapi dia tidak lihat dari mana dia dapat. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi keluarganya. Yang kita tahu keluarga, istri kemana, anak kemana, istri teler, anak teler dan sebagainya. Oh, itu yang berhasil, itu yang dikatakan kebahagiaan, itu yang dikatakan orang yang sukses. Karena tadi saya katakan kita sudah salah persepsi, selalu dan selalu menilai segala sesuatu itu dengan harta. Sementara harta juga akan ditanya nanti di hari kiamat, bahkan dari dua sisi. Ya fulan, engkau telah kuberikan rezeki, didapat dari mana, dan engkau belanjakan, kau infakkan untuk apa? Secara hukum aksioma yang namanya harta, kalau dapat dari yang nggak benar, larinya juga ke yang nggak benar. Apa mungkin orang yang tadinya korupsi ngumpulin, wah koleksi cewek-cewek duit dari jual sawah? Nggak mungkin. Kalau nggak dari hasil korupsi. Jadi dari situ dan ke situ, lingkaran setan. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, tiga ini kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya. Satu, mari kita jaga pikiran kita. Kedua, makan dan pola makan. Yang ketiga, jagalah kebersihan hati ini supaya hidup kita bisa tenang, hidup kita bisa bahagia. Dari mana obatnya untuk membersihkan hati itu? Satu, kita banyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kemudian yang kedua, kita beribadah sebaik-baiknya. Dengan banyak beribadah ini terus dan terus kita akan mendapatkan kebahagiaan, selalu dekat dengan Allah. Yang ketiga, banyak-banyak baca Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak hanya sekedar petunjuk, tetapi dia juga sebagai obat penyejuk, penenang jiwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasyara. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu hanya sekedar petunjuk, tapi juga sebagai obat penenang jiwa. Dengan kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah hidup kita akan tenang, bahagia. Lalu Rasulullah berpesan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu fa'isyatan yaumal qiyamah syafi'atan li ashabihi. Kata Rasulullah, baca Quran, baca dan baca. Karena orang yang membaca Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang Al-Quran dengan cahaya, baik itu dalam kehidupan kita masih hidup ini maupun nanti di keluarga kita, di rumah tangga kita, di alam kubur kita, di alam barzah, semua itu akan dia datangi lalu mengatakan, aku adalah Al-Quran yang kamu baca semasa hidup. Dia akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Inilah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Al-Quran juga merupakan mukjizat yang tidak bisa ditiru dan dipalsukan, karena salah satu mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran.
Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu ketika meninggal semua habis. Tetapi ketika Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran kepada Rasulullah, beliau meninggal, maka Al-Quran ini masih tetap utuh. Ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah, ya Aisyah, ma mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa mukjizatnya Rasulullah? Kata Aisyah, Al-Quranul Karim. Jadi banyak-banyaklah baca Quran Bapak dan Ibu, insya Allah. Nah kebetulan saya ingat, maaf nambah sedikit aja. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan dengan Ustadz Ramdhani bahwa ada seorang anak umur kurang lebih 12 sampai 15 tahun dari Lombok, NTB. Itu lumpuh, Pak. Dokter mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk di kursi roda. Jangankan mau jalan, makan aja disuapin oleh ibunya. Tetapi hafal Al-Quran. Subhanallah. Tidak hanya hafal Al-Quran, Pak, Ibu. Ketika dibacakan sepotong ayat, dia tahu itu surat apa, halaman berapa, apa nama suratnya. Tadi sudah saya kirim itu WA-nya ke ini. Kali ada bapak dan ibu yang kurang percaya. Inilah kemuliaan dan juga tingginya ilmu Allah. Orang kita sekolah SMP, SMA 21 tahun sampai sejana belum ada apa-apa. Coba kalau anak kita hafal Al-Quran umur 10 tahun, wow, sudah dieluk-elukan kemana-mana, diundang oleh Arab Saudi dan sebagainya, karena begitu tingginya ilmu Al-Quran, itu tingginya ilmu Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ini sedikit kepanjangan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.